tafsir Mafatihul Ghaibnya menyatakan bahwa perintah tentang kurban ini adalah amrul ibtila, perintah untuk menguji apakah seseorang itu sungguhan di dalam keimanannya, untuk mengetahui apakah derajat seseorang itu tinggi atau tidak di hadapan Allah. Maka itu adalah amrul ibtila, ujian, kesungguhan, bukan sebuah keinginan iradah Allah untuk sebuah tasrih. Ini bukan amrul tasrih, ini bukan perintah syariat untuk kemudian membeli anak, itu tidak mungkin. Itu yang disampaikan oleh Imam Fakhr Ar-Razi dalam Mafatihul Ghaibnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, peristiwa yang kita kenal dengan sakrifasi ini, pengorbanan yang luar biasa ini, membuat malaikat Jibril alaihi salam begitu kagum dengan keluarga Nabi Ibrahim alaihi salam ini. Saat peristiwa itu akan dilakukan, malaikat Jibril alaihi salam betul-betul kagum, lalu kemudian memandangkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi Ibrahim alaihi salam pun kemudian menjawab, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Dan Nabi Ismail yang siap untuk disembelih juga kemudian menjawab, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini adalah peristiwa yang luar biasa, sehingga kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran itu, kata kalimat uswatun hasanah itu di dalam Al-Quran ada dua saja. Uswatun hasanah itu, yang pertama dalam Quran surat Al-Mumtahanah ayat 4, yang kemudian disandingkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim alladzi ma'a. Jadi disandingkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam uswatun hasanah itu di dalam Quran surat Al-Mumtahanah ayat 4. Lalu disandingkan yang kedua uswatun hasanah itu kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, Quran surat Al-Ahzab ayat 21, yang sudah sering kita dengar ayatnya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Maka pelajaran penting ketika Rasulullah SAW mengajarkan tasyahud, bacaan tasyahudnya adalah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Uswah hasanah itu di dalam Al-Quran cuma disebut 2 kali. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada seorang peneliti yang kemudian mencoba bersungguh-sungguh mendalami ayat-ayat Al-Quran yang kemudian menyandarkan beberapa sifat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Luar biasa, ternyata di dalam ayat-ayat Al-Quran itu setidaknya ada 36 deskriptif tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi layak dan pantas kalau kemudian menjadi uswah hasanah itu. Bapak dan Ibu penting juga belajar tentang itu. Apa 36 sandangan kata-kata yang disandingkan Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Saya hanya ingin menyampaikan beberapa saja pada kesempatan ini. Allah Subhanahu wa taala misalnya menyebut Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifan wa lam yakun minal musyrikin syakiran anhum. Itu dalam Quran surat An-Nahl ayat 120 121. Di ayat ini saja Allah menyandarkan banyak sifat kepada Nabi Ibrahim. Pertama disebut dengan umat. Nabi Ibrahim itu punya umat, punya sifat-sifat kepemimpinan, sifat-sifat yang terkumpul banyak kebaikan pada diri Nabi Ibrahim, sehingga kemudian menjadi teladan. Dan inilah yang kemudian banyak tidak didapat dari orang-orang seperti kita. Nabi Ibrahim itu ternyata disandarkan oleh Allah dengan kalimat umat, banyak sifat-sifat terpuji di dalam dirinya, sehingga kemudian biasanya orang merasa menjadi senang dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian qanitan lillah, dia juga taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Dan itu sudah dibuktikan dengan kesungguhan Nabi Ibrahim untuk melaksanakan apa yang menjadi
janji beliau. Kemudian berikutnya Hanif, lurus, tidak neko-neko dalam hal kebatilan, lurus orangnya. Dan ini tidak mudah kita dapat sekarang. Banyak orang yang kemudian dalam birokrasi atau apapun banyak yang neko-neko dalam kebatilan. Ada makam, ada berusaha untuk begini dan begini. Tetapi Nabi Ibrahim itu orangnya Hanif, lurus, tidak neko-neko dalam kebatilan. Sehingga wajar kemudian uswah itu muncul. Kemudian disebutkan di situ lam yakun minal musyrikin, tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Dari sejak awal sudah punya ketauhidan yang lurus. Mungkin tidak seperti kita yang kadang-kadang dalam keseharian dalam satu peristiwa tertentu kadang menggunakan sesuatu yang tidak dibenarkan dalam ajaran syariat. Lalu kemudian syakiran di'anum, disebutkan bahwa Nabi Ibrahim itu suka bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah. Di dalam ayat yang lain pun Allah menyandingkan inna Ibrahim lahalim awwahun munib. Ibrahim itu sungguh penyantun, lembut hati, suka kembali kepada Allah, halim, mudah memaafkan. Awwah, hatinya itu lembut, cepat empati, munib, selalu kembali kepada Allah. Wa Ibrahim alladhi wafa, Nabi Ibrahim itu juga dikenal sebagai orang yang punya komitmen dalam janjinya. Ketika berjanji dia sungguh-sungguh. Inilah yang tidak mudah kemudian kita dapat. Di dalam ayat yang lain pun Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa fil kitab Ibrahim innahu kana minal nabiyyin siddiqan nabiyya. Jadi disebutkan bahwa Nabi Ibrahim itu punya kejujuran yang luar biasa. Di ayat yang lain juga disebutkan salamun ala Ibrahim kadzalika nadzil muhsinin. Disebutkan bahwa Nabi Ibrahim itu punya sifat ihsan, selalu berpikir untuk menjadi orang baik. Nasihat muslimin rahimahumullah, saya selalu menyampaikan di dalam beberapa khutbah saya pada jemaah itu betapa luar biasanya kita menjadi orang yang muhsin. Dan muhsin itu ternyata sudah ada pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada 36 karakter yang kalau itu dibahas luar biasa, panjang namanya untuk menyamai karakter yang ada di Nabi Ibrahim. Masyaallah muslimin rahimahumullah, Nabi Ibrahim ini juga mempunyai gelar Khalilullah, kekasih Allah. Tidak mudah untuk menyebut itu. Ada sederhananya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika kemudian disambungkan dengan kata Khalilullah, kekasih Allah itu, ternyata Nabi Ibrahim itu sederhananya beliau punya kebiasaan tidak pernah makan sendiri. Dia selalu makan dengan keluarganya. Kalau tidak bersama dengan keluarganya, dia mencari orang lain untuk bersama makan. Inilah luar biasanya empati yang ada pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana dengan kita? Kita kadang-kadang menjadi orang yang individual, tidak pernah berpikir tentang orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah, kita tahu dalam sejarah itu disebutkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam itu memiliki kekayaan yang luar biasa. Pada zamannya disebut sebagai seorang miliuner kalau sekarang, karena dia memiliki banyak ternak. Di dalam kitab Suratul Anwar itu disebutkan ada sekitar 12.000 ternak yang dia miliki. Lalu kemudian malaikat bertanya kepada Allah, kenapa Ibrahim itu disebut Khalilullah, kekasih Allah, padahal dia disibukkan dengan kekayaan, disibukkan dengan keluarganya. Tetapi kemudian Allah menjawab, jangan melihat seseorang itu hanya dari tampakan lahirnya saja, lihatlah keikhlasan hatinya dan amal perbuatannya. Dan itu ternyata dibuktikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika malaikat kemudian melihat apa yang dicoba diujikan Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam itu, ternyata ketika ada orang yang bertanya siapa yang punya harta yang sebanyak ini, maka dijawab oleh Nabi Ibrahim, ini adalah milik Allah. Aku hanya dititipi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya nanti titipan ini diambil oleh Allah, maka aku pun akan segera menjadi orang yang lapar. Begitupun dengan apapun yang aku punya, harta anakku pun kalau diminta oleh Allah akan aku berikan. Inilah yang menurut Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyatakan
menjadi sebuah rujukan Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ibrahim itu, apakah benar dalam wafanya, apakah benar dalam kesetiaan komitmen dengan janjinya. Dan itu ternyata dibuktikan bahwa Ibrahim alaihissalam sungguh-sungguh dengan apa yang diucapkan sebagai bukti ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah peristiwa itu pun Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian termasuk golongan Nabi yang ulul azmi, termasuk yang nanti menurut Ibnu Qayyim tingkatan tertinggi nanti di surga itu akan dimiliki oleh para nabi dan rasul dalam golongan ulul azmi. Luar biasa. Nabi Ibrahim pun kemudian punya gelar-gelar yang luar biasa itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu apa pelajaran penting yang bisa kita pelajari dari peristiwa yang terjadi pada Nabi Ibrahim dan keluarganya? Pertama adalah kita harus yakin, kita harus lapang betul bahwa apa-apa saja yang kita miliki ini semua adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kesombongan yang harus kita miliki. Saat harta diberikan oleh Allah, saat jabatan, saat apapun yang diberikan, semuanya adalah titipan dari Allah. Siapa orang yang kemudian lahir dalam keadaan membawa rumah, membawa tanah yang banyak? Tidak ada. Semua kita lahir dalam keadaan telanjang. Tidak ada satupun di antara kita membawa apapun itu. Lalu kemudian kalau diuji oleh Allah dengan kekayaan, dengan jabatan, dengan status sosial, akankah kita menjadi orang yang sombong? Tidak ada gunanya dan itu tidak akan dibawa. Pada akhirnya kita nanti akan kembali kepada Allah dalam keadaan seperti semula itu. Maka seperti Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mengatakan semua adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita orang yang setiap hari sudah baca Al-Quran, menjadi seorang muslim dan mukmin, jangan kemudian kalah dengan model filosofis tukang parkir itu. Tukang parkir itu ketika saat banyak mobil-mobil yang diparkir, sepeda motor yang diparkir, mereka tidak sombong dengan banyaknya mobil dan sepeda motor itu. Tidak ada kesombongan. Tapi pada saat mobil dan sepeda motor itu sudah kembali ke rumahnya, dia pun tidak menjadi orang yang sedih dan susah. Bagaimana dengan kita yang kadang-kadang dalam hidup ini kalah dengan filosofis itu? Karena kita merasa bahwa yang kita miliki itu milik kita, bukan miliknya Allah. Kita lupa belajar sungguh-sungguh bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam itu punya jiwa ketaatan kepada Allah dan menyatakan bahwa apapun itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, luar biasa ini. Pelajaran penting